Selamat sore, sobat-sobatku Wondes Academy. Jumpa lagi dengan saya ya. Cerita-cerita lagi tentang TikTok affiliate, teman-teman. Ini hari ini saya agak Nah, ini saya habis ngobrol dari tadi pagi, ceritanya itu kan saya live ya. Beberapa teman-teman yang nongol di YouTube sini, banyak juga ada beberapa yang masuk dari mana tadi ya? Dari Jogja, dari Jakarta ada, terus dari Kalimantan ada, yang terhubung lagi. Saya live di pagi hari tadi, nggak jualan itu teman, saya lagi olahraga. Karena saya lagi konten-konten pagi, terus biasa kalau pagi mengagak ini ya, kadang-kadang loyo kan, badan belum fresh gitu ya, apalagi saya bangun dari jam 3. Saya udah mulai terbangun jam 3, udah mulai lumayan lama ya. Bahkan jam 2 kadang, cuma karena sering nganterin bola, jadi tidur saya delay, kebangunnya kadang malah ngaco, jadi siang gitu. Nah itu teman-teman, jadi akhirnya nyambung lagi, ada orang yang tadi dari view itu, dari sini channel ada Mas Alef Store ya, yang nyambung ke saya dan tadi kasih saran ke saya juga, masukan mengenai videoku di Cah PCT yang view-nya remuk ya, view-nya turun gitu ya. Dan alhamdulillah tersambung dan bisa ngobrol sampai ini, barusan ngobrol tentang cerita-cerita beliau, bagaimana kontennya gitu ya. Ternyata saling menyemangati ya intinya ya. Dari sisi follower beliau di bawah saya, tapi dia dari sisi viewer dia udah bagus karena menerapkan memang pola yang benar gitu ya. Polanya beliau lebih memilih pertama videonya nggak banyak, tapi view-nya bagus. Nah ini sebenarnya teman-teman, saya udah ngetes sebelumnya ya, bahwa di akunku Cah PCT memang lagi proses transisi dari niche-nya mix campur aduk ke niche sekarang ke camilan ya, ke food and F&B lah gitu. Dan ini saya karena keterbatasan sampel, akhirnya saya coba yang laku apa, ya udah saya coba itu aja. Nah sarannya tadi dari obrolan juga bisa disarankan jangan sampai terus-terusan. Aku kan kalau gempur misalnya kue sus saja dari pagi ke malam sudah jebrot itu. Nah, sebenarnya dilihat pun juga nggak indah ya. Kalau ada beberapa produk yang mungkin selang-seling, mungkin 21 kayak gitu. Dan memang kalau view-nya bisa jadi nggak menarik itu karena itu tuh terus gitu ya videonya. Kan jualan garam-garam aja. Ya mungkin garam, selingin ini, jam ini bukan, madu, gini gitu. Nah, karena saya kan lagi testing juga ChatGPT ya, untuk hook dan tadi table segala macamnya. Itu karena udah saya ChatGPT ceprot lah, saya bikin video. Cuma mestinya yang tak scheduling, tak jeda-jeda, bukan nurut jam pertama, jam kedua, jam 3 garam aja. Jadi tampilannya orang membosankan, bisa jadi nggak diklik gitu. Nah, jadi yang tak terima tadi ya, oke, bener juga sih gitu ya. Jadi diselang-seling, kontennya diselang-seling, nggak cuma itu terus. Walaupun yang rame, tapi diselang-seling ya. Kue sus, terus ini kue mochi, terus ada lagi kue lidi, terus apa lagi ya, madu gitu ya. Garam itu tak seling-seling. Jadi ada warna-warni lah gitu. Terus ya kalau view emang bener sih, kalau view tak rendahkan kemarin itu view-nya naik. Cuman resikonya adalah closing-in saya remuk. Gitu teman-teman. Jadi yang bener ya udah konsistenin aja. Yang penting jangan terlalu banyak ya sepertinya gitu. Sekarang lagi tak testing lagi. Dan ini saya juga lagi testing di perpindahan yang akun ke band kemarin, ke Bennett ya. Akunku yang kedua kan ke Bennett. Gara-gara itu. Nah sekarang ini tak pindahkan ke akun yang elektronik. Jadi yang home living tak arahkan move ke elektronik, karena elektroniknya nggak bisa gerak. View-nya tinggi, tapi closing-nya sangat-sangat rendah, bahkan jarang ada closing. Nah, makanya coba tak testing, tak masukkan beberapa produkku yang di home living ke tempat elektronik dan running, jalan ceprot. Saya upload, view-nya kena tinggi dan jalan. Nah, itu teman-teman. Nah, ini dari yang di sini mungkin akan saya lebih fokuskan. Saya jarangkan dulu videonya. Saya udah tergoda untuk ngegas terus, tapi dengan obrolan tadi saya coba pertahankan untuk saya bagaimana caranya alon-alon, pelan-pelan, view-nya biar stabil gitu ya. Jadi paling 5 sampai 10 ya. Tapi saat ini mungkin kisaran itu 5-10 dulu, dan
yang lagi jalan itu tak upkan terus kontennya. Jadi teman-teman kalau yang mau mantau akunku ini di Toko Cihui. Jadi latar belakang Toko Cihui, kenapa namanya Toko Cihui? Jadi saya ini sebenarnya punya mimpi gitu teman-teman. Punya mimpi, punya cita-cita mengenalkan dunia entrepreneurship ke anak-anakku. Karena menurut aku gitu ya, satu hal yang di masa depan ini sangat urgent adalah di bidang entrepreneur. Apapun bidangnya, mentalnya harus memiliki mental entrepreneur. Itu mentalnya kayak gimana? Mentalnya kayak gini teman-teman. Jadi entrepreneur itu kan sebenarnya jiwa wirausaha, jiwa pedagang, jiwa pebisnis ya. Tapi nyatanya setelah saya tak renung-renung, entrepreneur itu segala sisi kehidupan diperlukan. Basically entrepreneur adalah mental tempur. Kita nggak boleh nyerah kondisi apapun. Orang usah kakean alasan kita bergerak. Misalkan kita meraih mimpi sekolah gitu ya. Kamu ngebayangin, aku nggak punya duit, sekolah ke sana. Udah, nggak punya duit, cari beasiswa, nggak bisa beasiswa. Kalaupun sekolah nggak punya motor, ya jalan. Pokoknya nggak ada alasan, gerak. Nah, itu mental pantang menyerah. Misalkan ya, kita kayak misalkan TikTokan teman-teman ya. Aku alasan nggak punya sampel, segala macem, DL. Buang pikiran itu. Nggak punya sampel, pakai yang ada di rumah. Nggak punya HP yang clear, cari cahaya ilahi, cahaya matahari supaya clear kayak gitu kan. Jadi orang sekakan alasan yang bisa dilakukan, lakukan. Bergerak, mental inilah yang diperlukan. Nah, di masa akan datang, anak-anak ini kan cenderung jadi generasi strawberry, bahkan mungkin generasi yang lebih lemah lagi di bawahnya strawberry yang tantangannya lemah, segala macam. Sedangkan kita-kita aja di generasi kita ini yang masih, wow ini gimana nih ya gitu kan. Masih struggle untuk menjemput rezeki ya. Contohnya saya sendiri di TikTok ini juga struggle yang gile, bikin video TikTok masih ruwet, masih bingung, apalagi gimana kita mau naikin GMV segala macam. Makanya mental entrepreneur, pantang menyerah ini perlu. Kita degradasi di sini menurut saya gitu ya. Makanya saya pengen mengenalin ke anak-anak aku, dan salah satunya saya kan udah punya, ya saya penjualan somai. Somai itu kan butuh bumbu-bumbu segala macam. Saya ajaklah anakku yang satu ini, dia tak suruh supply. Waktu itu udah tak kenalkan ya, dia beli bumbu-bumbunya tak modalin dan dia ngejual ke saya, langsung tak kasih profit. Jadi misalkan beli garam harganya 8.000, tak kasih profit 1.000 gitu. Terus tak kasih tak nanyain mau dinamain apa tokonya, Toko Cihui katanya. Ya sudah, akhirnya tak arahkan ke salah satu tokonya yang akunku ini namanya tak Toko Cihui. Ini akun sebenarnya punya akun istriku yang isinya tentang anak-anakku dulu lagi main-main apalah kayak gitu, terus nggak kepake, saya coba pakai dan sekarang saya move ke home living. Nah, siapa tahu karena ini juga salah satu aset saat ini kan bukan cuman aset rumah, kendaraan, itu kan bukan aset lagi yang utama saat ini. Justru salah satu aset yang perlu dicoba di masa depan justru ini adalah aset digital. Benar nggak teman-teman ya? Makanya tokonya yang tadi, yang offline tadi, sekarang tak coba juga di online-nya dengan coba membuat konten TikTok ini teman-teman. Namanya Toko Cihui ya. Siapa tahu nanti bisa jadi warisan, bisa jadi legacy gitu ya. Walau alam, tapi minimal dimulai dulu. Makanya namanya Toko Cihui. Ini latar belakangnya teman-teman. Jadi, nah di Toko Cihui ini tadi elektronik, karena kemarin akunku ke Bennett, tak home living, tak coba di situ. Yang running di sini dan view-nya masih oke lah gitu ya, masih bagus view-nya. Nah, karena view-nya bagus, saya nggak berani tadi ngobrol sama Mas Alif Jogja tadi, akhirnya kayaknya nggak harus gempur habis-habisan brutal, tapi gimana aku testing gimana cara mempertahankan view, mungkin 5-10 ya. Tapi saat ini aku agak keder tadi, aku berapa ya? Nah, hari ini juga saya upload masih ada yang tembus 900 view ya. Kemarin di 900 view, 300 nih. Di produk itu masih ada 200, 900, masih ada 1000. Bahkan saya upload pertama di home living di sini langsung 1000 view-nya, masih oke, dan running sampai sekarang masih ada penjualan gitu teman. Walaupun dengan komisi yang kecil ya. Teman-teman, di sini aku jualan racun tikus. Nggak tahu tiba-tiba karena rumah ada tikus aku beli gitu kan. Terus wah, tak kontenin aja gitu. Produknya mana ya? Nih. Dan ini running di aku teman. Running ternyata. Terus ada lagi home living tuh ya kayak gini-gini nih. Kayak gini laku ini karena harganya murah gitu. Ini berapa ya?
Nah, kemarin di home living yang kena banned itu ini. Nah, aku kena ban-nya nggak tahu, kayaknya aku di jualan bantal itu loh. Bantal Fabri Viola, aku tidur-tidur di situ. Dulu akunku utama aku juga geletak-geletakan aja gitu. Jualan tentang itu gitu. Ya, coba sambil perbaiki teman-teman ya. Itu cerita teman-teman, dan ini terima kasih banyak gara-gara kita saling menyambungkan. Yang pasti dari konten-konten yang ngawur saya ini, saya bisa terhubung ke teman-teman yang ya ada dari Papua, Kalimantan, Lampung, Jember. Tadi ngobrol dari mana nih? Saya juga lupa nih. Nah bener nih, Mas Windu Setiawan Jember nih, beliau tadi cerita juga tentang gimana menggempur videonya. Salam di sini Mas Windu, Mas Alistor, Alif sore. Sama-sama salam kenal lagi. Terus masih ada beberapa ya. Mas Steven di Kalimantan. Tadi juga ngobrol juga. Semua berasal dari sini teman-teman. Jadi kita nggak saling kenal, tapi gara-gara ini mungkin konten-kontennya ada manfaat, silahkan diambil. Saya happy, seneng teman-teman yang komentar. Tadi juga sebentar tak baca komentar lagi. Ada siapa tadi yang komentar lagi ya? Yang terbaru ada Pak Indra Cheng. Saya masih baru, video yang sudah pernah saya upload, saya potong-potong, saya bolak-balik, gak ada PL Pak. Nah, ini pertanyaannya, sudah affiliate belum ini? Sudah terdaftar affiliate apa baru TikTok? Kan belum affiliate. Karena resikonya sangat tinggi. Saya yakin kemarin tuh, saya udah nggak nyontek video saya original gitu kan, saya tag baru. Karena kemungkinan terdetek dengan background yang sama atau apa, karena reasonnya itu nggak jelas, cuman kena re-upload. Saya bilang, ini video baru semua, saya nggak re-upload, saya kan sudah memainkan Nisa Bolon, tapi kena PL langsung jebret 24 dan banned gitu kan. Nah kalau pemberitahuannya di TikTok tuh udah ada Pak, di akun Healthy ya, sekarang kesehatan akunnya ada, akun yang mana, ini sehat nggak ya? Karena hampir semua akunku tuh masih ada PL kemarin ya. Kalau aku bahasa Inggris ini ya teman-teman, Pak. Semalah, oh ini 0 nih. Nah di sini ya akunku sehat kan, ini yang sini sehat. Nah kalau akunku, jadi ngelihatnya di sini. Kalau aku paling gampang yang ngelihat ini di sini di affiliate center, ceprot gituin aja. Tapi linknya beda-beda ya. Nah, terus akun sehat nih, kesehatan akun. Kalau enggak dari sini kayaknya juga ada yang bintang, yang garis 3 di atas, di sini garis 3, terus TikTok Studio. Nah, ini di sini mana ya? Oh, TikTok Studio, terus ada ini akun cek. Akun cek. Oh ini ngetes, ngecek akunnya bener sih kesehatan, ini bisa juga nih. Jadi video satu-satu dicek kalau kayak gini di sini ya. Oh bener sih, ini kalau mau bener-bener mau ngecek ya dari sini, TikTok Shop in Creator. Salah lagi. Oke teman-teman, itu karena udah kebanyakan, udah 13 menit, lanjut next video lagi. Ini cerita-cerita hari ini ngawur. Untuk videoku hari ini closingnya juga masih standar ya. Ini di akun baru yang tak testing racun tikus, udah ada closing 10. Cuma karena komisinya kecil ya baru dapat 6.000. Alhamdulillah dapat 6.000 di akun yang pergeseran ya teman-teman. Di akunku Wonders Emperor lah, itu udah masa lalu. Wonders Nature ini yang pegang adminku kayaknya juga malah zong, masih 0 ini. Masih 0. Terus tadi aku ngobrol sama yang siapa yang Jember tadi, beliau ngomongin tentang audience. Ternyata di sini kan ada audience, aku nggak begitu atensi sebelumnya. Sebentar di sini. Gimana untuk bisa jadi buat analisa juga nih teman-teman. Saya tuh nggak begitu merhatiin di area sini nih. Ternyata di sini tuh ada namanya audience nih. Nah, pada saat diklik kita tuh bisa menganalisis audiens kita tuh siapa gitu kan. Nih orang follower kita itu dia kebanyakan apa sih gitu kan. Follower kita itu mereka ngeliatin kategorinya apa, ternyata di sini ada guys. Ini juga bisa jadi bahan, oh produk apa sih sebenarnya yang cocok di akunku gitu. Ini
Gue juga tadi ngobrol-ngobrol dengan Mas Bro tadi, ternyata Mas Windu ya, ternyata cerita dan akhirnya saya juga dapat insight baru nih, saya nggak pernah perhatiin di si area sini, ini juga bisa jadi untuk apa namanya, untuk jadi analisa ya, usia berapa, produk kira-kira yang apa untuk menemukan produk penjualan produk kita tuh bisa gitu. Kita mau ngejualin apa, bisa jadi ini jadi inspirasinya juga data. Ini kan real data masalahnya teman-teman ya. Nih contohnya di sini ada dried snack. Jadi ternyata follower yang ngikutin Wonders Nature yang aku jualan madu itu mereka juga banyakkan ke house direct snack, dried snack, snack ring, household cleaning, cooking utilities, plus search. Padahal tak arahkan dia tentang madu in the gang. Tapi nyatanya followerku justru mereka kebanyakan nontonin atau gimana lah, masuk ke kategori ke diet snack. Nah ini kan, kok bisa ya gitu kan. Terus konten viewer, kalau konten viewernya benar sih masuk, masih nyambung kalau penontonnya masih masuk ke honey, vitamin, honey, maple itu apa ya? Aduh lupa bahasa Indonesianya. Terus household masih masuk, jadi madu masih masuk sebenarnya ini. Kalau penontonnya, tetapi justru yang follower mereka adalah dried snack. Nah ini kadang-kadang wah gimana nih? Intinya saya dapat insight baru lah. Ya mungkin teman-teman yang lebih jago boleh juga share ya. Oke, ini lanjut lagi udah 16 menit kepanjangan nanti teman-teman. See you next video.